semua lancar. Sarana orang dipakai untuk menangani demokrasi semua baik saja. Belum sekali puasa dalam saya dua hari ini kerja kami biar untuk hari ibadah ini semua juga mengalami perjumpaan khusus dengan engkau dan mengalami keberkatan Tuhan yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di nama kami siap untuk melayani sama-sama yang siap melayani katakan amin. Shalom saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan, kita bisa kembali bersama-sama beribadah di gereja ini pada bulan terakhir di tahun ini ya saudara-saudara. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal juga. Salam Natal semuanya. Semoga kita semakin diberkati di tahun kelahiran Tuhan ini, di bulan Tuhan Yesus lahir ini. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami datang Tuhan kembali ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Dan ibadah ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kami, datang dengan kerinduan, dan kami pulang dengan kebanggaan. Kami rindu memuji nama Tuhan, kami rindu bersekutu, kami rindu mau mendengar firman Tuhan. Dan kalau kami pulang dengan kebanggaan, kami bangga punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi hidup kami dan janjinya tidak pernah berubah. Ini ibadah kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-hamba Tuhan semuanya. Diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semuanya termasuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman kebenaran sifat Tuhan. Dia diurapi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, semangat semua. Amin. Gue kasih tepuk ke kos sebelah kanan kirinya. Bagian Yesus.
Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan.
Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Karena perkenanan Tuhanlah maka kami ada dan sampai di titik ini. Hari ini ya Tuhan Yesus di gereja kami ya Tuhan, kami hadir bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan kami mohon, berkatilah kami, urapilah kami, nyatakanlah wibawa-Mu dan otoritas-Mu atas kami, kuduskan dan ampunilah kami ya Tuhan. Izinkanlah kami, layakkanlah kami ya Tuhan untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, agar setiap kami yang hari dalam ibadah raya 2 ini ya Tuhan terberkati luar biasa, mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami, mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa, mengalami pemulihan dalam hidup kami, mengalami mujizat dalam hidup kami. Kami boleh dapat bercawan dalam keberkatan-keberkatan Tuhan yang luar biasa. Biarlah sekiranya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pakai hamba-Mu agar hamba dapat menyampaikan kebenaran-Mu dan semua dapat terberkati sore hari. Mari tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga iblis tidak mendapat celah untuk mengganggu hati dan pikiran kami. Sesungguhnya kami konsentrasi, fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu semua untuk kepentingan kami selagi masih ada kesempatan untuk kami hidup di dunia ini. Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal. Di nama Yesus Tuhan firman yang hidup itu, kami berdoa dan kami bersyukur. Umat yang diberkati oleh Tuhan, apabila engkau siap untuk dilawan dan diberkati dengan kebenaran firman Allah, maka bersama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita setelah membacakan bagian firman Tuhan dalam Markus pasal 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu bagian lain yang kedua, bacaan kita sore hari ini adalah di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 14 dan ayat 15. Kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama. Markus 16 ayat 15. 2-3. Lalu yang berkata kepada mereka, pergilah seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Roma pasal 10 ayat 14 dan ayat 15. 2-3. Sebab barang siapa yang berseru kepada berwasiat. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya padanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak tulus? Seperti yang tertulis, betapa indahnya mereka yang membawa kabar. Demikianlah firman Tuhan, dan Alkitab berkata bahwa berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan lebih dari melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Shalom. Lagi shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu, ada sukacita, amin. Ada damai sejahtera, amin. Ada terang Natal di hati, ada damai Natal di hati. Sudah makan, sudah ngopi, sudah siapkan kue Natal. Apakah undang kami hamba Tuhan? Ini dulu. Oke, itu nanti intermezzo ya. Jadi jangan baper. Ya, yang pentingnya kita ketemu di rumah Tuhan. Amin. Jadi semua jumpa di rumah Tuhan dan berbahagia bersama-sama. Amin. Kita berbahagia karena kita ada dalam satu persekutuan Tuhan. Dan kita berjumpa di rumah Tuhan tentu dan kerinduan akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kita lihat bagian firman yang kita baca, lalu kita melihat tema gereja kita di akhir tahun ini, khususnya di bulan ini, berbicara tentang memberitakan
keselamatan. Lalu tema Natal kita berbicara tentang pemulihan keluarga ya Pak. Ya, bahwa Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga. Itu tema dari PGI dan itu ya Katolik ya, sama ya. Jadi itu tema untuk Natal tahun ini. Jadi memang semua bergerak bersama-sama untuk keluarga mengalami keberkatan Allah, keluarga mengalami pemulihan. Dan sesungguhnya apabila keluarga itu mengalami pemulihan Tuhan, maka tentu gereja pasti diberkati. Bapak yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat bagian ini adalah menarik untuk kita perhatikan, baca, dan kita renungkan bersama-sama dan kita ambil poin-poinnya, intinya untuk kita bawa pulang dan itu menjadi bagian perlindungan kita dalam perjalanan iman kita selagi masih ada kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Amin. Ada beberapa hal yang saya akan bahas sore hari. 3 hal yang pertama yaitu saya ingin berbicara tentang keselamatan itu milik Allah dan memang berasal dari Allah. Berbicara soal keselamatan. Lalu saya ingin berbicara tentang panggilan ilahi. Lalu saya ingin juga berbicara tentang tantangan dan upah dalam kekabaran Injil. Perhatikan baik Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dalam bagian kita ketika kita berbicara dan membahas tentang soal keselamatan, maka keselamatan itu adalah salah satu anugerah terbesar yang ada di dunia ini. Ada satu proses besar yang Tuhan lakukan di dunia ini. Itu proses di mana buat anaknya Sang Putra Natal yang sebentar lagi kita akan rayakan bersama-sama diutus untuk datang ke dalam dunia ini dan satu agenda terbesar agar dunia ini diselamatkan. Kenapa demikian? Karena dunia ini akan menuju kepada yang namanya kebinasaan. Atau dengan kata lain, dunia ini manusia pada umumnya sedang ada di dalam pasar perbudakan dosa. Dan kalau mereka berada di dalam pasar perbudakan dosa, maka sesungguhnya mereka harus dikeluarkan dari pasar perbudakan dosa itu. Nah, tidak ada pilihan yang lain selain mengutus putranya datang ke dalam dunia ini dengan agenda yang sangat besar, yaitu menyelamatkan seluruh umat manusia. Makanya kita berbicara tentang misi penyelamatan Allah. Itu berarti bahwa misi itu diinisiasi oleh Allah. Dan misi itu ada di hati Allah. Dan bukan di hati gereja atau di hati manusia. Itu adalah pelaksanaan setelah ada pengutusan. Jadi dimulai oleh Allah. Dan ini satu warisan keteladanan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Yaitu dia rindu untuk dunia ini diselamatkan. Makanya diutuslah Yesus datang dan menjadi seperti manusia. Dia melalui proses dilahirkan. Makanya dalam teori itu dikatakan bahwa Yesus itu manusia 100%, juga manusia Tuhan atau Allah 100%. Karena dia melalui proses dilahirkan. Ada di dunia ini. Orang merasa pada selanjutnya, tapi saya kan tidak bahas ini. Makanya kalau dibicara tentang soal musik ini, semua orang bicara tentang soal Natal. Orang akan bicara tentang proses kelahiran itu. Orang akan bicara tentang pohon Natal, terang Natal, dan selanjutnya. Makanya ketika kita hadir di gereja lokal atau kita ada di dalam persekutuan komunitas Kristiani akan membahas tentang Natal itu sendiri. Kelahiran itu sendiri. Kenapa? Karena di balik kelahiran itu pasti ada kehidupan, ada keselamatan, ada berkat ilahi di sana. Ada berita yang menggembirakan di sana. Ada kabar baik yang luar biasa yang ada di balik kelahiran itu, yaitu keselamatan umat manusia termasuk saya dan saudara. Kita diselamatkan karena ada peristiwa ada kelahiran. Makanya ketika kita berbicara tentang keselamatan itu adalah milik Allah dan berasal dari Allah, itu artinya bahwa Tuhan punya agenda yang luar biasa. Tuhan punya kerinduan yang luar biasa bahwa dunia ini diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang binasa. Harus keluar dari pasar perbudakan dosa itu, dan tidak ada seorang pun yang binasa. Tapi yang namanya hidup itu adalah memilih yang mana. Saya berpikir bahwa setiap orang pasti punya hak untuk memilih. Contoh, ketika kita makan di warteg ya, sebelah situ ada warteg, banyak pilihan. Ada apa di situ? Ada
Bengkok. Ada apa lagi di situ? Ada naikin levelnya loh, dia dari tinggi. Ada apa lagi di situ? Ada gorengan, turun lagi. Karena duitnya pas-pasan. Naikin lagi. Ada apa? Rendang di situ ya. Ada apa lagi? Ada air mineral. Ada apa lagi di situ? Kan tidak mungkin kita pilih semuanya. Siapakah kita ini? Perut kita nampung berapa? Pasti kita pilih sesuai dengan. Ya itu boleh lah. Sesuai dengan selera. Lalu masuk ke isi kan? Kan tadi nggak bahas itu. Karena semua orang pasti diberkati, amin. Amin. Tapi saya nggak perlu cek isi dompet. Ya, kita pasti pilih di situ. Dan itu artinya sejak kecil kita mulai dilatih untuk memilih. Nah, kamu mau makan apa? Ada A, ada B, ada C, ada D. Mau pilih mana? Mau A enak ini enggak. Aku mau yang D. Karena itu gue banget. Orang mulai memilih di situ. Itu dalam konteks dunia. Konteks lahiriah. Bagaimana dengan perkara rohani? Perkara rohani pun demikian. Hidup ini adalah pilihan. You mau memilih jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. You mau memilih jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Pilih mana? Nah, udah lanjutkan, tapi pilih mana? Nah, ini kecil aja katanya. Karena itu jalan menuju keselamatan atau surganya Tuhan. Pilih yang mana? Saya berpikir dengan akal sehat saya bahwa kita semua hadir pada sore hari ini karena kita punya pilihan yang benar, yaitu memilih jalan yang sempit itu, jalan menuju surga. Pilihan ini adalah pilihan yang harus terus terjaga. Pilihan ini adalah pilihan yang harus terus kita pelihara. Kawal dan bentengi dengan kebenaran Allah. Karena tanpa kebenaran kita bisa terpeleset. Kita bisa terjatuh dan tergeletak. Kalau kita tidak bentengi pilihan yang sudah terlalu baik ini dengan kebenaran Allah. Makanya datang di gereja terus dengar firman Allah. Amin. Simpan di hati. Saya mau bilang, di rumah sudah malas baca Alkitab, berarti udahlah di gereja ayo dengar. Amin. Kalau ngantuk ya udah gigit lidah aja. Supaya segar lagi dan dengar lagi. Amin. 30 menit itu terlalu cepat untuk mendengarkan firman Allah. Amin. Paling tidak bawa pulang sesuatu. Amin. Oh enggak ada yang amin, saya ngelanjutin ya. Saya ngelanjutin ya. Tidak ada ya, kita lanjut. Berarti ketika kita berbicara tentang soal keselamatan itu berasal dari Allah, keselamatan itu milik Allah, maka setiap orang yang percaya kepadanya harus mengambil panutan itu. Amin. Harus mengambil panutan itu. Contoh terbaik dari Tuhan sudah lakukan. Ia mengutus anaknya datang ke dalam dunia. Kalau dalam teori misiologi, itu adalah misiologi. Lalu ada misi Kristi, yaitu pengutusan oleh Kristus. Kristus mengutus siapa? Para murid, berapa orang? Tercatat 12 orang, tapi ada lagi. Tapi itulah yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Untuk apa? Pergi dan mewartakan kabar keselamatan itu ke seluruh penjuru dunia, supaya semua orang mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan kalau dapat mereka memilih yang terbaik, lalu mereka nanti menjadi milik Kristus. Jadi itu dahsyat di situ. Lalu ada yang namanya misi eklesia, atau misi atau pengutusan gereja. Gereja diutus di tengah dunia ini untuk ngapain? Untuk memberitakan kabar keselamatan itu kepada dunia ini. Makanya tugas gereja harus jalan di setiap gereja lokal. Amin. Itu apa? Koinonia bersekutu seperti ini. Diakonia yaitu pelayanan, bukan maju di depan sini lalu bersaksi. Puji Tuhan, kemarin saya dapat uang sekian, atau puji Tuhan kemarin kepala sakit lalu akhirnya sembuh. Bukan itu semata-mata.
Bicara soal pelayanan, bicara soal diakonia adalah berbicara tentang bagaimana memperhatikan dari sisi lahiriah, janda, fakir miskin, atau orang-orang yang membutuhkan, atau pelayanan sosial lainnya. Itu bagian dari diakonia. Makanya gereja ada di tengah dunia ini sebagai lembaga sosial untuk jadi berkat buat lingkungan, wilayah, dan masyarakat pada umumnya. Lalu apalagi? Marturia, benar Pak Gembala. Marturia. Lalu nanti dalam proses selanjutnya di era ini orang akan masuk kepada yang namanya apa? Pengajaran. Supaya gereja menjadi sehat, harus pengajarannya harus Alkitabiah, back to the Bible. Harus kembali kepada Alkitab. Jangan sampai orang banyak narasi, tapi literasinya kurang. Coba perhatikan di medsos, banyak orang bernarasi di sana, tapi lemah dari sisi teologinya. Karena inilah PR gereja. Gereja dihadirkan atau hadir di dunia ini untuk menjalankan tugas ini. Tugas bersekutu. Makanya kita rajin ibadah, amin. Minggu depan tak melayat banyak lagi, amin. Doa, amin. Iman. Lalu ketika berbicara tentang peran orang percaya, kita semua terpanggil untuk masuk dalam misi itu. Misi penyelamatan seutuhnya. Yaitu apa? Kita harus pergi dan mewartakan kabar keselamatan itu pada dunia ini. Makanya pernah saya bahas di mimbar ini. Ada panggilan umum, panggilan khusus, dan panggilan istimewa. Bapak Gembala dan termasuk saya, Ibu Gembala, kami dan Bapak Hosea, Bapak Rudi, kami masuk dalam panggilan istimewa. Panggilan untuk masuk dalam jawatan gereja, yaitu Gembala, penginjil, nabi, rasul, dan penginjil ya, dan guru. 5 jawatan gereja. Enggak semua orang bisa ada di sana. Makanya ketika mengambil pilihan untuk masuk ke sana, harus berlutut di bawah salib Kristus dan minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau masuk dalam panggilan istimewa itu. Pakai aku, teguhkan panggilanku, agar benar-benar aku terpakai untuk jadi berkat dalam pewartaan kebenaran Allah. Lalu masuk kepada yang namanya panggilan khusus. Saya dan saudara, jemaat Tuhan, masuk dalam panggilan untuk memberitakan Injil kerajaan di dunia ini. Supaya kenapa? Supaya kita jadi berkat. Kita jadi berkat lewat tutur kata. Kita jadi berkat lewat perbuatan. Kita jadi berkat lewat doa. Dan selanjutnya. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Amin. Semua orang terpanggil masuk dalam panggilan khusus. Kalau Yohanes pasal 3 ayat 16 itu panggilan untuk semua orang kalau dapat memilih untuk percaya dan dapat diselamatkan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melihat bagian ini, maka berbicara tentang panggilan ilahi itu adalah panggilan yang paling istimewa, panggilan yang paling the best. Kita semua masuk dalam panggilan ilahi, panggilan surgawi. Pergilah, kabarkan kabar keselamatan itu kepada dunia ini. Karena dunia ini membutuhkan engkau, dunia ini membutuhkan gereja, dunia ini membutuhkan orang percaya. Makanya bagaimana mereka, coba tayangkan Roma pasal ada 14, tidak berapa? 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengarkan tentang dia selanjutnya? Bagaimana mereka mau percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka mau pergi memberitakan kalau tidak ada yang memutus? Dan itu artinya kita semua ada di situ. Kita pergi untuk memberitahu mereka yang belum mendengarkan. Kita pergi memberitahu mereka yang masih suam-suam kuku. Kita pergi memberitahu mereka yang lemah imannya. Untuk meneguhkan mereka. Untuk membuat mereka mau bangkit dari keterpurukan kehidupan. Dan untuk nanti mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ketika melihat bagian ini, saya coba hubungkan dengan suasana Natal kita. Natal itu berbicara tentang kelahiran Kristus lahir. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita.
Allah yang memberkati kita, Allah yang memulihkan keadaan kita, Allah yang hadir dalam hidup kita, Allah yang menguatkan kita, Allah yang menyembuhkan kita, Allah yang melakukan perkara-perkara luar biasa dalam hidup kita. Itulah yang untuk kita beritakan kepada orang lain, supaya mereka juga dipulihkan oleh Tuhan, supaya mereka juga disehatkan sebagaimana kita telah mengalami kesehatan sempurna dari Tuhan. Amin. Kita pernah sakit? Pernah? Sedang sakit? Saya pernah berada di antara resah dan gelisah. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Jangan saya nanti dengerinnya. Ya, nah. Ya, kenapa demikian? Karena sakit. Kapan itu? Baru-baru ini. Kenapa demikian? Orang sakit pertama. Orang sakit bisa karena dosa. Amin. Bisa karena dosa. Orang sakit bisa karena apa? Kelalaian. Lalai dia, lalai kita. Jangan makan gorengan, makan terus. Ya kan? Jangan tidur di atas jam 11, tidur jam 1 dia. Ya kan? Jangan ngopi, ngopi lagi dia. Contohnya siapa? Saya. Ya kan? Anak ngopi itu dokter bilang jangan dong. Nanti nggak baik. Tapi yang namanya manusia ya. Wangi di depan kita. Jadi hanya dokter bilang apa? Minum saja air putih. Karena air putih itu menyegarkan tubuh. Saya minum dulu ya. Yang aus, jangan cari yang dingin-dingin, yang hangat-hangat, atau tidak yang netral ya. Jadi berarti yang baik, saya ulangi, yang perlu kita tularkan adalah apa yang kita alami. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akal dengan kata lain, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, kita pasti mengalami keberkatan-keberkatan ilahi yang luar biasa. Dan itulah yang kita harus bagi untuk tularkan kepada orang lain. Buatlah orang lain berbahagia, karena kita telah berbahagia. Bagaimana kita mau membuat orang lain berbahagia kalau kita sendiri tidak memerdekakan diri kita dengan kebahagiaan ilahi? Makanya buatlah diri kita berbahagia. Bagaimana caranya? Dekat-dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, jaga hubungan dengan sesama, jaga hubungan dengan orang lain. Engkau pasti bahagia. Kita nggak akan bahagia kalau kita tidak jaga relasi kita dengan Tuhan. Kita tidak akan merasakan damai Natal di hati kita kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, sesama, dan diri kita sendiri. Ada orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Ini juga masalah. Kenapa orang tidak bisa menerima dirinya sendiri? Dan suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa saudara saya pede banget bicara di depan saudara? Bukan karena tapi saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan orang lain. Dulu kita dilatih begini. Sekalipun berbicara dengan pejabat di depan, anggap aja tidak ada orang di depan. Makanya sore ini saya seolah-olah menganggap saudara tidak ada di depan saya. Saya ngoci-ngoci sendiri. Kalau itu terkonsep di kepala kita, kita akan bisa. Amin. Saya akan bahas di bagian ketiga tentang soal poin saya adalah tentang tantangan dan upah. Dalam pelayanan pasti ada tantangannya, amin. Dulu dosen saya mengatakan, kalian dengar, dalam pelayanan biasanya itu diibaratkan seperti proyek thank you. Mendengar itu kayaknya ya sekarang sampai kita salah pilih jurusan. Kenapa bisa demikian? Karena habis pelayanan pasti orang ada terima kasih ya pelayanannya ya. Habis doakan orang terima kasih ya pelayanannya. Banyakkan perkataannya. Kenapa dosen itu ngomong demikian? Karena pengalamannya. Kadang-kadang pergi dengan harapan, tapi pulang harapan tidak. Saudara tahu? Nangkap maksud saya? Itu tantangan dalam pelayanan.
Dan artinya ketika berbicara tentang pelayanan, bicara tentang bagaimana memberitakan kabar keselamatan itu disertai dengan tantangan yang luar biasa. Gak ada orang yang mau pergi memerdekakan orang lain tanpa pengorbanan. Tidak ada orang yang mau mengalami pemulihan ilahi dalam hidupnya tanpa berkorban terlebih dahulu. Kita mengalami pemulihan karena kita sakit terlebih dahulu. Amin. Amin. Bersakit-sakit terlebih dahulu baru mengalami yang namanya keberkatan ilahi dalam hidup kita. Makanya dalam menjalankan hidup pasti ada tantangan. Apalagi ketika kita berbicara tentang pelayanan, tantangannya luar biasa. Apakah saudara siap untuk ditolak? Apakah saudara siap untuk dibenci oleh orang lain? Apakah saudara siap untuk difitnah, dihina dan selanjutnya oleh orang lain? Apakah saudara siap? Warga gereja harus siap. Tantangan lain adalah tantangan di mana bahwa kadang-kadang kita tidak penuh percaya diri saat kita mau mengabarkan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Mau mendoakan orang lain seperti kita memikul beban 100 kilo. Itu pun sebuah tantangan dalam pelayanan. Jumlahnya kadang-kadang penuh dengan tantangan dan banyak tantangan yang kita hadapi. Dan kalau dalam konteks nasional, coba sudah ketika orang mau bangun gereja, susahnya luar biasa. Ketika orang mau beribadah juga diganggu luar biasa. Ketika orang mau berdoa di rumahnya dianggap itu gereja. Mau jadi apa seperti ini? Tapi kita lihat dari sisi yang lain. Inilah tantangan ketika kita memilih salib. Amin. Tantangannya ada di sana. Tapi dengar ada berita gembira di balik itu. Di balik tantangan yang kita alami dan hadapi dalam pelayanan, dalam keikutsertaan kita dalam mewartakan kabar gembira, berita sukacita, berita Natal ini kepada dunia ini, saya mau sampaikan sebagai hamba Allah dengan baik. Ada upah yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Upah yang pertama adalah upah yang berhubungan dengan yang namanya urusan vertikal. Orang biasa bilang tiket keselamatan sudah ada di tangan, amin. Surga udah menjadi milik kita, amin. Kita adalah pewaris kerajaan Allah, amin. Kita adalah orang-orang yang akan mewarisi kerajaan Allah. Bukankah itu upah yang Tuhan siapkan bagi kita yang setiawan dalam mengikut dan mengiring Tuhan dan keikutsertaan kita dalam pelayanan? Tuhan pasti melakukan bagian yang kita nggak bisa lakukan. Itu dia akan menyediakan mahkota yang luar biasa atas kita, amin. Mungkin hari ini kita menderita, tapi berita gembiranya, berita terhebat sepanjang sejarah manusia adalah kita dimahkotai dengan mahkota surga. Makanya Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Aku telah mengakhiri semua itu, dan aku yakin akan dimahkotai dengan mahkota kemuliaan. Yakinkah kita bahwa kita akan menerima mahkota kemuliaan? Yakinkah kita bahwa kita adalah pewaris kerajaan surga? Yakinkah kita bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Bapa di surga? Yakinkah kita bahwa ketika sangkakala Allah berbunyi, maka semua orang percaya akan diangkat menyongsong dia di awan-awan permai? Yakinkah kita akan hal itu? Yes, amin. Kita pasti ada di sana, karena kita memilih jalan yang benar. Lalu ketika berbicara tentang upah yang lain, saya ingin soroti tentang soal kehidupan di dunia ini. Bukankah ada jaminan bagi mereka yang percaya kepadanya selagi masih ada kesempatan untuk hidup di dunia ini? Kalau berita Natal itu berkata bahwa Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai, maka Tuhan pasti menyertai hidup kita. Amin. Tuhan menyertai hidup kita untuk apa, saudara? Untuk menolong kita, untuk memberikan sukacita kepada kita, untuk memberkati kehidupan kita, untuk
untuk menguatkan kita sehingga kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang terhormat, untuk menjadikan kita menjadi orang-orang terhebat, untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang menikmati janji berkat Allah. Apakah janji berkat Allah? Saya hanya garis bawahi bahwa Tuhan berjanji, Tuhan menikmati, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan melimpah dalam hidup kita. Itu adalah satu paket luar biasa Tuhan pasti beri bagi kita. Ada damai dan ada sejahtera di situ. Ada ketentraman di situ. Makanya bicara soal ekonomi, kita tentu berdoa siang dan malam supaya buah tangan kita diberkati oleh Tuhan. Karya kita diberkati oleh Tuhan. Apakah Tuhan akan dengar doa kita? Jaminannya adalah firman Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang pasti menikmati janji-janji berkat Allah. Ada pemulihan ekonomi di sana. Ada pemulihan kesehatan di sana. Ada penjagaan bala tentara surga, malaikat surga menyertai kita siang dan malam dimanapun kita pergi dan berada. Sekalipun keadaan di luar sana tidak baik-baik saja, kita pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Makanya adalah benar setiap minggu berjalan kita memandangkan Mazmur pasal dan di akhirnya di ayat yang keberapa itu. Nah, ada apa di sana? Aku akan kenyangkan engkau dengan panjang. Amin. Berdoalah supaya kita panjang umur. Saya nggak bicara soal itu kan itu akhirat, tapi adalah benar untuk kita berdoa. Biarlah kita panjang dan dipakai oleh Tuhan untuk jadi alat berkat Tuhan, jadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang bicara soal upah, Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Bicara soal upah, Tuhan bilang sekalipun engkau tertidur, dalam keadaan kita tertidur itu artinya kita sedang tidak berjaga-jaga. Kita tidak sedang berwaspada. Tapi disitulah kita diberkati Tuhan. Makanya dibuktikan pagi hari kita bangun dan menikmati udara. Hari yang indah, napas yang indah, luar biasa di sana. Apakah saudara pernah mengalami yang namanya buah karya tangan saudara diberkati oleh Tuhan? Yes, pasti. Amin. Setiap apapun yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Itu adalah bagian dari upah yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Makanya berdoalah supaya anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Berdoalah supaya orang-orang sekeliling kita diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Generasi kita diberkati oleh Tuhan. Generasi gereja ini diberkati oleh Tuhan. Jemaat GBI Mangga Besar ini diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Berjalan dalam maju sejahtera. Hati penuh dengan sukacita. Berjalan dalam keberkatan Tuhan yang luar biasa. Kesaksian-kesaksian yang indah di setiap minggu selalu ada bahwa Tuhan menyertai saya. Tuhan melakukan perkara dan mujizat luar biasa. Hal yang tidak mungkin bagiku Tuhan menjadikan mungkin bagiku dan saksikan itu. Tertanda bahwa Tuhan pasti akan senantiasa menyertai orang-orang yang bersandar sebelumnya kepada Tuhan. Sudah pelajari dalam perjanjian lama banyak kisah tentang tokoh-tokoh Alkitab yang dipengaruhi luar biasa. Bagaimana cerita Nuh? Bagaimana Abraham dipanggil dari Irak sana untuk datang di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan menyertai dia? Bagaimana olehnya maka terbentuklah suatu bangsa ini sampai hari ini bangsa Israel. Bagaimana mereka diberkati oleh Tuhan? Dan mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah. Saya sudah masuk dalam pilihan Allah. Kita ada di sini karena kita telah dipilih oleh Allah dan kita juga telah memilih jalan yang benar. Itu artinya kita sedang berjalan di dalam jalan berkat Allah. Dan kalau kita berjalan dalam berkat Allah, kita pasti nikmati berkat-berkat Allah dalam hari hidup kita. Makanya jangan cemas, jangan khawatir, jangan putus asa, yang hilang Tuhan tidak akan pernah dibiarkan dan meninggalkan kita jalan sendiri. Di atas kepala kita ada Tuhan yang siap. Dan itu adalah upah ketika kita terjun dan masuk dalam hal bagaimana kita mewartakan kabar keselamatan, berikan antara kepada orang lain. Tapi ini firman Tuhan saya dapat sampaikan kepada kita hari ini. Tapi kita menjadi umat yang terus maju dan maju dalam iman, pengharapan, kasih, dan juga maju dalam pelayanan. Layani mereka yang ada di sekelilingmu dan yakinlah dan berimanlah bahwa Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati setiap janjinya, dan kita semua adalah orang-orang yang pasti akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan telah menolong, menyertai dan memberkati kami.
Kami ada di jalanmu dan kami ada di rumahmu, kami membaca firman-Mu, dan biar firman Allah yang kami baca, kami renungkan sore hari ini akan terus menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dewasa dan matang di dalam Engkau. Kami juga menjadi orang-orang yang akan terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Biarlah di penghujung tahun ini kami dapat melewati dengan baik, dan biarlah di perayaan Natal tahun ini pun kami boleh merasakan suasana Natal yang indah di dalam hati kami, dan kami juga bisa implementasikannya di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mari memberkati setiap kami, memberkati umat-Mu dan memberkati gereja ini. Demi nama Yesus Tuhan yang adalah kepala gereja, kami berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tuhan. Shalom saudara, kita semua diberkati sore hari ini. Terima kasih bertambahnya Bapak pada bersama atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, kami persiapkan untuk yang terbaik. Dan hari ini juga kita ada pengumpulan untuk amplop pada saudara yang bagi saudara yang belum mendapatkan amplop dan membutuhkannya, maka akan kita beri kasih saudara untuk pelayanannya. Shalom saudara, kita semua diberkati. Amin. Pada firman Tuhan saudara. Saudara, kita juga akan memberikan sebagian berkat yang telah kita terima melalui amplop-amplop persembahan. Sebelum kita jalankan, kita akan berdoa dulu. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman. Kami percaya firman yang kita berikan tidak akan kembali sia-sia, tetapi menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, bukan hanya mendengar Tuhan, tapi boleh melakukan setiap perintah firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami ke dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak BDM Alexander Selang. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati pelayanannya, juga Tuhan berkati pekerjaan beliau. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan juga memberkati keluarganya, anak istrinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan setiap berkat yang kami terima berasal daripada-Mu Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian berkat yang telah kami terima melalui amplop-amplop persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpahan Tuhan. Dan keuangan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Pak. Terima kasih Bapak. Tuhan juga berkati amplop-amplop Natal yang akan diberikan juga pada sore hari ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelola keuangan ini Tuhan. Dan juga Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang akan melakukan tugas pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih.
Saudara-saudara, untuk minggu depan hari Minggu kita ada perayaan ulang tahun jemaat di bulan Desember ya saudara-saudara ya. Kemudian juga untuk Rabu ini tanggal 24 Desember tidak ada ibadah dewasa muda ya saudara ya. Karena persiapan malam Natal, jadi kita akan merayakan Natal bersama pada hari Kamis tanggal 25 Desember jam 4 sore saudara. Saudara-saudara juga untuk bisa hadir bersama-sama dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi kita mengundang keluarga-keluarga saudara bisa hadir bersama-sama ya kita merayakan Natal. Dan juga untuk doa Sabtu jam 8 pagi dan juga kita ada ibadah akhir tahun pada tanggal 31 Desember jam 4 sore. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah berselenggara Natal Dewasa Muda, Sekolah Minggu dan Natal Youth. Dan Yesus yang memberkati. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gubernur. Bapak Ibu, sebelum kita doa, kita tutup di dalam doa. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat persembahan dan setiap amplop Natal yang sudah terkumpul. Sore hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan kami bawa ke dalam tangan Tuhan apa yang kami bawa pada saat hari ini, persembahan kami, amplop Natal kami, dan kami percaya Tuhanlah yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap benih yang kami tabur pasti akan bertumbuh dan berbuah, dan kami akan melihat hasil-hasil yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terjadilah segala yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima berkat sama-sama, katakan amin. Haleluya. Hanya bagi nama Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat setiap pelayanan, buat setiap anugerah rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Tuhan yang baik. Haleluya. Di tempat ini saya mengucapkan terima kasih buat hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Pak Ibu, sebelum kita pulang, mari kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dan sama-sama katakan 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Engkau perlindungan dan keberkataan aku, Allahku yang percaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat neraka, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tempatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang menyamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindungan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan menetap kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau segala jalan. Mereka akan menentang engkau atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular itu akan kau lampahi, engkau akan menginjakkan singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Dia adalah nama.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam kemuliaan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Amin. Mari kita tundukkan kepala. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur buat segala pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah raya yang kedua dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sampai pada saat ini Tuhan, kami sudah terima segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah ini sungguh membawa berkat bagi kehidupan kami. Ibadah ini sungguh bermanfaat bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan pada sore hari kami juga berdoa buat setiap umat-Mu yang hadir beribadah mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh. Terberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan kami yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Diberkatilah mereka yang datang dalam rumah Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Berlaku atas hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya pada sore hari ini yang tak hadir pun Tuhan sertai. Mereka yang sedang sakit pun Tuhan sembuhkan dan Tuhan jamah. Tidak ada yang mustahil. Bapa di dalam surga, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami percaya ada perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan yang menaungi kami, Tuhan yang melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya. Dan kami percaya kami boleh melangkah pulang dalam keberkatan Tuhan. Dan juga kami topang Tuhan nama-nama yang ada tertulis di dalam sini. Mereka yang sakit, mereka dalam proses medis. Dan mungkin mereka besok yang akan menghadapi tindakan-tindakan medis. Tuhan tolong. Tuhan campur tangan di dalamnya. Ada pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Semua berjalan baik, semua berjalan karena kehendak Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap tindakan yang diambil, Tuhan yang ambil alih terlebih dahulu dan menguduskan semuanya itu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan pulang di dalam kedamaian Tuhan, kami percaya Tuhan yang melindungi kami, menjauhkan dari mara bahaya, kecelakaan. Kami tubuh kami sehat Tuhan, dijauhkan dari virus-virus dan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan yang menaungi. Pada kami akan terima berkat ini di dalam nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan makin berdiri, arahkan hatimu dan angkat tanganmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, namun dari Roh yang Maha Kudus menaungi kami sekali hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awal yang permai. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pulang kami Tuhan Yesus memberkati. Saya mau sampaikan kepada bapak-bapak dan pria, kami pulang dulu ya. Nanti terima WA SMS dari saya termasuk Denny, Alex, Rudy, Victor, Surya, Hosea, Yamper, Enjo, Peter. Ya, ini terima kasih.